Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kita sehingga kita dapat dipertemukan dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salam kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang. Untuk menyingkat waktu, kami akan bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, ketiga acara ini, keempat penutup. Acara pertama kita mulai dengan pembukaan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah SD Penogor. Untuk kami silakan Bapak Sian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu min ni'matin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Roisah SPD sebagai pembimbing pengajar praktek CGP, yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Depok Lor yang berbahagia hari ini, yaitu sebagai CGP. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pendampingan 2 diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga pada akhir-akhirnya kita mendapatkan syafaatnya. Yang kami hormati Ibu Roisa sebagai pendamping, saya ucapkan selamat datang Ibu di SD Negeri Depok ini. Mungkin beda dengan suasana SMP ini. Seperti inilah SD kami, SD Negeri Depok. Mudah-mudahan dengan adanya CGP bisa bermanfaat dan bisa lebih baik lagi untuk sekolah kami. Yang kedua, terima kasih sekali Ibu atas waktunya yang telah berkenan hadir di SD ini. Semoga ilmu yang jenengan aturkan ke Bu Retno bisa bermanfaat di sini juga. Semoga bisa menjadi lebih baik juga. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini juga bisa untuk meniru atau menerapkan apa yang telah nanti disampaikan oleh Bu Retno. Semoga Bapak Ibu guru yang lain bisa menyusul sebagai CGP berikutnya, karena ini adalah program dari pemerintah untuk pendidikan di Indonesia ini supaya lebih bisa baik lagi. Terus mohon maaf Ibu, barangkali sambutan dari kami kurang berkesan, kurang ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya Ibu, karena di SD seperti inilah Ibu lingkungannya. Mungkin gedungnya kurang baik, tidak seperti di SMP Ibu. Mohon maaf sebesar-besarnya.
Dan terima kasih pula juga kami sampaikan ke Bapak Ibu guru yang telah bekerja sama sehingga kegiatan hari ini dapat dilaksanakan. Semoga berjalan dengan lancar. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang tertata, tuturatur yang kurang teratur. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya kepada Ibu Roisa selaku pengajar praktek dari CGP. Mohon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan. Yang terhormat Bapak Septiono Panja Kurniawan SPD selaku Kepala Sekolah SD Tembok Lor. Yang terhormat Ibu Retno selaku CGP yang berdinas di SD Tembok Lor. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka memfasilitasi kegiatan CGP kami Ibu Retno dalam membahas visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Salam serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya yaumul akhir. Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan kali ini memang kami dari PP, dari pengajar praktek memfasilitasi para CGP-nya untuk melaksanakan kegiatan visi dan perubahan prakarsa perubahan sekolah yang mana sudah tertera tercantum di dalam kegiatan LMS, kegiatan pembelajaran yang memang itu harus dilaksanakan. Kemudian pada saat pembahasan visi tadi saya sudah sharing dengan Bapak Kepala Sekolah yang sudah luar biasa, semangatnya. Kemudian untuk kalau misalkan visi tersebut sudah sesuai dengan yang kita harapkan berpihak kepada siswa, mungkin bisa dilanjutkan saja. Tapi kalau misalkan ada masukan yang kira-kira itu penting atau urgent yang harus dimasukkan, itu nanti pelaksanaannya tidak harus sekarang, tapi mungkin akan dilaksanakan atau sosialisasikan tahun pelajaran berikutnya gitu. Ibu Retno tidak harus langsung ini berubah langsung dilaksanakan, tapi kita lihat tekniknya. Kalaupun misalkan visi misi itu sudah sesuai, berarti kita tinggal melanjutkan saja, kemudian kita tinggal sharing baik untuk mewujudkan visi tersebut. Harapan besar kami adalah dari CGP kepada CGP itu nanti akan memberikan perubahan yang signifikan di sekolah ini, sehingga harapan dari pemerintah apa yang dipelajari dalam kegiatan calon guru penggerak itu benar-benar diterapkan di sekolah dan bisa membawa perubahan di sekolah ini. Kami sharing Bapak, di sini tidak ada yang
apa yang didapat, tapi kita sama-sama kedepannya kita bisa sharing, bisa berbagi dengan rekan-rekan terutama yang berada di lingkungan ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari kita bisa sharing dengan rekan kerja. Dampak yang diharapkan adalah adanya perubahan yang signifikan terutama pada kelas itu sendiri yang diajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan rekan kerja. Yang umum adalah di lingkungan sekolah secara keseluruhan. Mau kita memang minta dukungan sokongan dari Bapak Kepala Sekolah dengan rekan kerja yang ada di sini, sehingga saat dukung harapan kedepannya adalah perubahan yang luar biasa yang ada di sekolah ini. Tapi kita tadi nanti satu persatu diskusi ini akan dipimpin oleh duanya sendiri secara langsung. Kalau misalkan sudah baik tadi apa yang kita sampaikan dengan Bapak Kepala Sekolah, ya kita lanjutkan ya. Begitu saja. Itu saja kurang lebihnya. Kalau ada kata-kata atau kalimat yang kurang di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Eza. Acara selanjutnya adalah acara itu yang akan dipimpin oleh Ibu Rema selaku calon guru besar di SDN Bogor. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tegoglor, yang terhormat Ibu Roisa selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 7 dari saya sendiri. Terima kasih Ibu. Saya ucapkan selamat datang di SD Negeri Tegoglor. Dan tidak lupa Bapak Ibu Guru SD Negeri Tegoglor yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan bersedia untuk mengikuti datang pendampingan 2 dari calon guru penggerak angkatan 7 di acara ini, yaitu diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa kita sanjungkan salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru, untuk kegiatan hari ini yaitu kita berdiskusi visi dan prakasa perubahan sekolah, di mana di sini memang di pendidikan guru penggerak calon guru penggerak angkatan 7 sudah mempelajari di modul 1, yaitu modul 1.2. Di sini saya sudah belajar tentang visi dan bagaimana cara membuat visi. Ada beberapa langkah menggunakan pendekatan, dan setiap sekolah pasti sudah memiliki visi. Namun di sini saya mendapat tugas untuk mendiskusikan bersama seperti apa yang sudah disampaikan Ibu Roisa, bahwa visi yang sudah ada di sekolah kita lihat kembali apakah sudah sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sekolah kita, apakah sudah berpihak pada murid apa belum. Maka di kesempatan ini kita sama-sama diskusi untuk melakukan prakasa perubahan jika memang harus ada perubahan. Jika memang sudah sesuai, berarti ya tinggal kita jalankan agar pendidikan
pendidikan di desa, khususnya di SD Negeri Tembok Lor semakin baik. Mohon maaf sebelumnya, adapun tujuan dari diskusi kali ini, yang pertama, setelah merumuskan kalimat rumpang, kita akan menganalisis visi sekolah. Yang kedua, setelah menganalisis visi sekolah, kita akan bersama-sama menyusun visi sekolah jika ada yang akan dirubah. Yang ketiga, setelah menyusun visi sekolah, kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan yang keempat, setelah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kita mampu membuat prakarsa perubahannya. Ini adalah puisi dari I.R. Soekarno yang menggambarkan Indonesia, betapa besarnya bangsa Indonesia, sehingga bangsa I.R. Soekarno sendiri itu sangat bangga terhadap bangsa Indonesia. Bahkan kita sendiri ya juga harus mempunyai sikap seperti I.R. Soekarno yang sangat bangga terhadap bangsa kita sendiri yang sangat luas, yang sangat membanggakan kekayaannya. Bahkan di negara lain tidak seperti bangsa kita sendiri yang beraneka ragam. Disinilah dari puisi ini kita ingin mencapai cita-cita agar Indonesia selalu lebih baik. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini sebenarnya ada video yaitu tentang kartun Bernard, di mana kartun ini menggambarkan suatu perjuangan ya untuk menggapai cita-cita. Akhirnya dia berjuang dari yang membawa bekal peralatan yang sedemikian hingga untuk menggapai cita-cita yang diinginkan si beruang. Itulah keinginan dari Bernard, yaitu impian yang ingin dicapai Bernard, yaitu menuju puncak gunung es. Akhirnya dia pun mendaki dengan peralatan yang cukup banyak, bersusah payah naik ke atas namun gagal. Itulah yang dapat kita petik bahwa seorang murid jangan putus asa. Kita harus membangun murid kita sendiri untuk selalu tetap bersemangat dengan kemampuan yang dimiliki oleh murid kita sendiri. Akhirnya pun Bernard menyadari bahwa dia memiliki kemampuan dari dirinya sendiri, yaitu dalam bukunya itu dia baru sadar bahwa dia punya kemampuan yang bisa untuk menggapai cita-citanya. Namun walaupun sudah memiliki kemampuan yang dimiliki, dia tetap terjatuh. Dia harus berusaha lagi, namun tidak pantang menyerah, tetap naik. Dan akhirnya pun terwujud. Namun pun ada kendala lagi. Iya, akhirnya pun dia mencapai, tapi dia pun harus berusaha kembali. Nah, itulah Ibu. Tapi kan akhirnya terwujud juga ya, seorang Bernard bisa mencapai puncak gunung es sesuai yang dia harapkan. Nah, oke Ibu, di sini kita bisa mengambil inti dari film itu sendiri ya Ibu, bahwa kita harus memperjuangkan cita-cita kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, apapun itu, kalau sudah memiliki sesuatu, memiliki tujuan, kita harus tetap berjuang. Begitu juga murid kita harus kita arahkan seperti contoh film tersebut, jangan putus asa dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, dengan melihat video tersebut Bapak Ibu, kita tahu bahwa visi, kita sudah tahu apa arti visi. Visi merupakan representasi visual kita akan masa depan. Jadi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Di situ pengertian dari visi. Untuk kita sebagai pendidik, pasti kita harus punya visi untuk murid kita.
sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa visi itu harus berpihak pada murid, karena tujuan pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik harus bisa menuntun sesuai kodratnya, ya Bapak Ibu, sesuai kodratnya agar nanti bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, berkaitan dengan visi Bapak Ibu, saya lanjut saja. Sebenarnya untuk membuat visi ada sebuah pendekatan yang sudah jadi di sini, yaitu namanya pendekatan inturi apresiatif. Pendekatan inturi apresiatif ini merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Di sini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah. Jadi kita apa yang sudah baik di sekolah, kita bisa mempertahankan, dan apa yang kurang kita cari solusinya untuk meningkatkannya. Selanjutnya, dari pendekatan itu kita menggunakan baja di sini, yaitu langkah-langkah mengikuti pendekatan inturi apresiatif, yaitu baja sendiri B-nya itu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G ambil mimpi, C jabarkan rencana, A atur eksekusi. Di sini sebenarnya satu persatu ada cara-caranya untuk merumuskan sebuah prakasa perubahan dari visi yang sudah ada. Langsung saja ya Bapak Ibu, untuk diskusi ini saya awali langsung saja dengan cita-cita untuk murid kita. Ada beberapa kalimat rumpang yang sudah saya sediakan, karena kita tujuannya diskusi yaitu dengan visi yang ada di sekolah kita, maka kita awali dengan yang pertama, yaitu monggo Bapak Ibu bersama-sama nanti kita temukan jawaban yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Intinya dalam menjawab kalimat rumpang ini adalah yang berpihak pada murid, benar-benar merdeka belajar, yang berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Nah, monggo ya Bapak Ibu, murid-murid kita mimpinya bagaimana? Kita mimpikan murid yang bagaimana? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk. Dan yang terakhir yaitu keenam, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa. Silakan Bapak Ibu diisi, boleh saling berdiskusi bersama-sama agar kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya keinginan kita untuk sekolah ini, untuk murid-murid kita, ya. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai dalam mendidik, menuntun anak-anak kita di sekolah. Monggo Bapak Ibu. Siapa yang berkenan untuk menjawab untuk kalimat rumpang yang pertama? Monggo, saya persilakan. Bapak Hatullah, monggo. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Untuk menjawab kalimat rumpang yang pertama, kita membutuhkan murid-murid yang bertakwa, beriman, pertama kali kita dan beriman terus. Itu saja. Apa masih ada lagi? Cukup ya, itu saja yang diimpikan Bapak? Iya.
Ya, tunggu. Selain itu mungkin ada yang berbeda. Kita memberikan murid yang bagaimana? Ada yang berbeda lagi? Kalau tidak, berarti mungkin kalau berbeda, monggo. Berbeda tidak Ibu Liling atau Bu Elma? Beda, monggo. Iya, betul Ibu. Nanti kita simpulkan bareng-bareng. Saya memimpikan guru-gurunya bersemangat untuk sekolah atau bersemangat untuk belajar dan mencintai sekolah. Ya, bersemangat untuk belajar, mencintai sekolah ya, Bu Lili. Semangat belajar dan semangat mencintai sekolah. Semangat. Ya. Cukup? Ya. Selanjutnya yang kedua, monggo. Kita percaya bahwa murid adalah monggo dari Bu Titi. Untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang perlu bimbingan. Anak yang perlu bimbingan. Ada yang lain? Apa sama dengan Bu Titi? Oh, oh. Kalau dari saya, kita percaya bahwa murid adalah punya potensi. Memiliki potensi. Ya, itu kemampuan ya Pak. Sudah, ada lagi? Cukup? Kalau cukup, lanjut pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan. Tunggu, siapa lagi? Yang ketiga, mau menjawab. Di sekolah kita mengutamakan perkembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ya. Pengembangan karakter ya dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya apa? Ada lagi? Tidak. Ibu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sudah. Sini saya akan menjawab bahwa murid di sekolah kita sadar bahwa mereka itu mempunyai kemampuan atau bakat terpendam sehingga kita bisa mengembangkan bakat mereka. Oh ya, berarti murid di sekolah sadar betul bahwa mereka memiliki bakat terpendam. Ya. Lanjut untuk yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk berdiri. Untuk pertanyaan itu saya jawab bahwa warga sekolah ini yakin untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Oh ya, berarti hampir sama dengan yang keempat bahwa warga sekolah ini yakin untuk mengembangkan bakat yang dimiliki anak tersebut ya Bu. Lanjut yang keenam, yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa monggo Pak Iwan yang keenam. Bapak Kepala Sekolah memberikan jawaban untuk yang soal terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa imam dan takwa adalah menjadi Ya Pak, iman dan takwa menjadi apa Pak? Panutan. Sampun ya Bapak Ibu, dari sekian kalimat rumpang yang kita impikan untuk murid-murid kita. Oh, Bapak Ketua mau menambahkan? Saya tambahkan. Yang terakhir, Ya. kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa kita perlu memaksimalkan potensi anak. Ya, berarti kita perlu memaksimalkan potensi anak. Kebiasaan ya. Oh, ya, berarti dari Bu Titi ditambahkan pembiasaan berkarakter yang positif. Ya, dari jawaban Bapak Ibu mengenai kalimat rumpang yang sudah saya berikan, yaitu
sama. Nah, dengan jawaban itu kita akan tahu apakah sesuai dengan visi kita atau belum. Itu visi sekolah kita yang sudah ada, yaitu berprestasi, terampil dalam berkarya, santun dan perilaku dengan berlandaskan iman dan takwa. Itu untuk visi sekolah kita. Apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita mimpikan dari Bapak Ibu yang sudah disampaikan tadi? Ya, ini jawaban-jawaban yang sudah diperoleh, yaitu satu, bahwa memimpikan murid yang bertakwa. Sudah ya Bapak Ibu, sudah ada ya di visi kita. Semangat untuk belajar mencintai sekolah. Berarti di sini maksudnya di mana ini? Karena dari guru kita ada yang memimpikan murid-murid kita itu punya semangat belajar dan mencintai sekolah. Berarti yang mana? Berprestasi ya. Berarti di sini sudah masuk berprestasi, maksudnya begitu ya. Terus yang kedua tadi, kita percaya bahwa murid kita anak yang perlu bimbingan, anak yang memiliki potensi. Sudah ada apa belum Bapak Ibu? Bahwa kita percaya bahwa murid kita memiliki potensi, terampil. Berarti betul ya? Sudah ada. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan nih yang menjawab, yaitu pengembangan karakter dan potensi diri secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Sudah atau belum Bu? Sudah ya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, untuk jawabannya tadi, sadar betul bahwa mereka memiliki bakat terpendam, terampil dalam berkarya ya. Berarti karena bakatnya sudah ada. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mengembangkan minat dan bakat. Bagaimana Bapak Ibu mengembangkan minat dan bakat? Ya. Tadi kan ada Bapak Guru yang menjawab itu ya Pak ya, iman, takwa. Ya, beriman, bertakwa, dan akhlak mulia. Nah itu mungkin bisa ditambahkan akhlak mulia, iman, takwa dan akhlak mulia. Oh ya, ini kan hanya beriman dan bertakwa ya. Nanti masuk ke karakter. Iya betul. Ya, setuju Bapak Ibu? Ya, berarti ditambahkan berakhlak mulia. Ya, sesuai dengan profil Pancasila. Ya. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham betul kita perlu maksimalkan potensi anak, pembiasaan karakter yang positif. Sudah ya Bapak Ibu? Jadi ditambahkan dengan berprestasi, terampil dalam berkarya, santun berperilaku dengan berlandaskan iman dan takwa, berakhlak mulia. Itu untuk jawaban dari Bapak Ibu tentang visi yang dapat kita adakan perubahan ya, karena perubahannya. Jadi pertanyaan pertama, apakah visi sekolah selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid kita? Sudah ya. Nah, yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tadi ditambahkan oleh yaitu berakhlak mulia. Selanjutnya Bapak Ibu, kita harus tahu perilaku yang mencerminkan visi kita. Karena tadi visi kita sudah kita peroleh, yaitu berprestasi. Di sini perilaku yang mencerminkan prestasi itu bagaimana? Apakah sudah dimiliki oleh sekolah kita untuk berprestasi? Tadi visi kita kan berprestasi ya, tetap kok yang depan. Sekarang dari tujuan yang keempat kan, tujuan dari diskusi kita yaitu perilaku apa saja yang mencerminkan visi. Yang pertama dari murid kita, perilaku
yang bagaimana yang mencerminkan prestasi? Ayo, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab dari setiap misi kita tadi. Saya ulangi: berprestasi, tampil dalam berkarya, santun berperilaku dengan berlandaskan iman dan takwa serta berakhlak mulia. Jadi di sini kalau melihat profil pelajar Pancasila berarti berlandaskan iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lebih lengkapnya ya Bapak. Nah sekarang dari visi itu kita harus tahu perilaku yang mencerminkan visi. Dari murid kita itu Bapak Ibu kita bahas satu. Berprestasi menurut saya ini dengan mengadakan misalnya mengikuti lomba-lomba mata pelajaran, juga mengadakan pelatihan, tambahan pelajaran dan sebagainya, sehingga di tingkat kecamatan maupun di tingkat yang lebih tinggi kita mendapat nomor atau mendapat prestasi. Ya. Terima kasih Bapak. Berarti kita perlu mengikuti perlombaan untuk bisa berprestasi baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten ya. Tapi alhamdulillah sekolah kita sudah mulai ya Pak, sudah mulai menunjukkan prestasi ya. Karena untuk tahun ini aja kita mewakili Kuala Nabi 6, terus prestasi ada, dan untuk lomba Koda juga mewakilinya. Mungkin nanti di bidang akademiknya ya Bapak Ibu ya, yang perlu kita kembali. Iya, betul. Baik itu akademis maupun akademik, misalkan tadi yang berubah tentang akademis, misalkan yang kita Iya, betul Ibu. Ya, setuju ya. Selanjutnya untuk gurunya bagaimana? Biar sekolah ini berprestasi, perilaku guru bagaimana? Karena bukan gurunya yang berprestasi, tapi untuk meningkatkan prestasi itu berarti perilaku yang mencerminkan visi berprestasi untuk guru bagaimana? Monggo, ya, dari Bu Lili. Gurunya harus semangat dalam mengajarkan siswa-siswa baik itu akademik maupun non-akademik. Ya, berarti memiliki semangat untuk membimbing. Mungkin Bapak Fatullah prestasi biar perilaku yang harus dilakukan guru. Untuk guru, ini sekolah mendorong peningkatan kompetensinya. Jadi misalnya mengikuti kepala sekolah mendorong untuk guru-gurunya untuk mengikuti workshop apa sejenisnya gitu. Fintech ya, betul ya. Berarti memang perlu sekolah itu mendorong gurunya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti fintech, seminar, workshop begitu ya Pak. Itu dapat meningkatkan prestasi sekolah kalau gurunya sudah punya keahlian, punya profesi yang baik, pasti prestasi anak didik juga akan meningkat dengan yang dimiliki oleh gurunya. Betul, setuju ya? Ya. Selanjutnya kalau kita bahas persatu dari perilaku, yaitu terampil dalam berkarya itu perilakunya apa, memang harus kita tahu apa yang harus dilakukan murid, apa yang harus dilakukan guru, serta orang tua. Dari visi ini kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk prakasa perubahan yang pertama ya, bahwa apa inisiatif perubahan yang kita lakukan bersama-sama untuk mencapai visi sekolah. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang didapat dilakukan oleh guru, orang tua, murid, dan kepala sekolah untuk mewujudkan misi tersebut. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua murid, dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Dan yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakasa perubahan dan bagaimana terkait rancangan waktunya. Kalau ini
diskusikan memang waktunya lama sekali ya Bapak Ibu mengenai prakasa perubahan dari visi kita. Namun di lain waktu kita dapat mendiskusikannya lagi ya Ibu ya, bersama orang tua nantinya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita simpulkan bersama-sama bahwa kita memiliki keyakinan yang sama bahwa kita memimpikan murid yang tadinya yaitu berakhlak mulia. Sesuai tadi jawaban hampir semua sama. Kita memiliki keyakinan yang sama yaitu murid yang berakhlak mulia, semangat dalam belajar, anak yang memiliki potensi, ya. Kita harus mampu mengembangkan karakter potensi murid yang optimal, dan kita percaya bahwa murid kita juga memiliki bakat yang perlu dikembangkan. Itu untuk keyakinan kita. Untuk visi sekolah tadi sudah kita peroleh, yaitu perubahannya berprestasi, terampil dalam berkarya, santun, berperilaku dengan berlandaskan iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Setuju ya Bapak Ibu, tadi sudah diperoleh. Terus untuk yang ketiga, perilaku visi harus dimiliki oleh semua murid, guru, orang tua murid di sekolah kita. Tadi perilaku-perilaku yang sudah Bapak Ibu sebutkan itu yang harus kita miliki semua. Yang keempat, kalimat perkasa perubahan adalah untuk mewujudkan perilaku yang sesuai visi. Maka semua sekolah harus berkolaborasi. Untuk itu kita harus benar-benar bersama-sama saling mendukung agar perubahan dari visi kita itu benar-benar dapat terwujud. Itu saja Bapak Ibu diskusi pada hari ini. Kita dapat melanjutkan diskusinya kembali sesuai dengan arahan dari Ibu Roisa. Kita bisa melakukan perubahan tidak harus sekarang, tapi bisa pada yang lain waktu, yaitu pada awal tahun ajaran baru. Itu saja Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, mohon penguatan dari Ibu Roisa sebagai pengajar praktek. Terima kasih. Terima kasih kedua kalinya saya berbicara. Mohon maaf untuk pembentukan visi dan prakasa perubahan sekolah sudah bagus, cuma saya ngobrol dengan kepala sekolah. Visi itu apa yang akan kita wujudkan, biasanya ada terwujudnya sekolah. Kalimat yang pertama, terwujudnya sekolah yang berprestasi dalam berkarya. Ini pun saya berak mulia, itu kan di dalamnya sudah termasuk santun berperilaku. Tapi alangkah baiknya itu kan sudah santun berperilaku, berarti sudah berakhlak mulia, diantaranya sudah berakhlak mulia, seperti itu poinnya. Tapi kalau mau dirubah nanti mungkin ada bapak kepala sekolah. Jadi saya ngasih masukan terwujudnya sekolah berprestasi, terampil dalam berkarya, berakhlak mulia dengan berlandaskan iman dan takwa. Karena berakhlak mulia, penjabarannya diantaranya adalah santun berperilaku. Seperti itu, kalau Bapak berkenan, monggo bisa diperbaiki dan itu bisa diwujudkan mungkin tahun pelajaran berikutnya ya Bapak. Itu untuk apa sih yang akan diwujudkan, ya kan? Berarti ada kalimat terwujudnya sekolah yang berprestasi dalam berkarya, berakhlak mulia, berlandaskan iman dan takwa. Itu sudah menyangkut secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan lingkungannya mau dibawa, monggo, karena kita kondisional,
karena kita akan dicapainya yang mana dulu secara bertahap dulu. Kalau misalkan itu lingkungan akan dibawa, itu saja. Tapi untuk isinya tadi sudah cukup bagus, mencakup keseluruhan dan berpihak kepada siswa yang jelas. Itu saja masukan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak. Barangkali nanti akan diterapkan monggo, tapi tidak secara langsung, mungkin secara bertahap. Itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah memberikan masukan saran kepada kita tentang visi sekolah kita, yaitu tadi dari Ibu Roisa, terwujudnya sekolah berprestasi, terampil dalam berkarya, berakhlak mulia dengan berlandaskan iman dan takwa. Iya. Nah, itu Bapak Ibu mungkin nanti kita akan bersama-sama lagi untuk melakukan diskusi ulang kembali. Terima kasih Ibu. Dari saya cukup sekian. Apabila dalam memimpin diskusi kali ini banyak kekurangannya, memang saya lagi tahap belajar, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas diskusi yang telah dipimpin. Semoga dari hasil diskusi ini kita dapat melaksanakan dengan maksimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup diskusi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam menyampaikan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.